وصلي وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat semua yang telah menembus kegelapan malam untuk mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga yang berjaya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang dampak daripada memakan yang haram. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa di antara dampak mengkonsumsi makanan yang haram, baik zatnya atau jenis pekerjaannya, lalu memakan gaji yang haram dari pekerjaan tersebut, yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya doa, bahkan ibadah kita pun tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang melakukan haji, umrah, bahkan salat harian, di dalam tubuhnya penuh dengan yang haram dan dia belum bertaubat, apapun yang dia ucapkan dan dia berdoa kepada Allah, semuanya ditolak oleh Allah. Dan ini perlu menjadi renungan yang sangat dalam bagi kita, karena kita bisa jadi bercita-cita masuk surga, padahal surga semakin menjauh dari kita karena aliran darah kita ada yang haram yang belum kita sesali, dan kita belum bertobat dari perbuatan tersebut. Maka berhati-hatilah. Baik, kita lanjutkan jawaban Allah berikutnya. Dampak dari yang haram berikutnya yaitu sedekah kita ditolak oleh Allah. Bahkan sedekah itu bukan menuai pahala, tapi menuai dosa. Jadi setelah ibadah ditolak Allah, doa tidak diterima Allah, lalu ditambah lagi hukuman oleh Allah sebagai kebenciannya terhadap perbuatan makan haram, apapun yang kita sedekahkan dari harta yang kita dapatkan dari yang haram tersebut, maka sedekah itu ditolak Allah. Dan bahkan bukan hanya ditolak, tetapi menjadi dosa. Jemaah Allah, sedekah itu salah satu cara yang paling mudah untuk masuk surga. Bahkan Allah sediakan satu pintu di surga yang bernama Babus Sadaqah, yaitu pintu sedekah, diperuntukkan bagi mereka yang beramal saleh. Allah tahu kita hamba yang lemah. Allah tahu bahwa kita hamba yang hina dan hina, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk membuka pintu surga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah buatkan kaki kita menuju ke tempat-tempat ibadah. Allah bangunkan kita di pagi hari. Allah izinkan kita sholat 2 rakaat di tengah malam. Dan itu semua kalau bukan karena bantuan Allah, maka sungguh kita tidak mampu melakukannya. Kita bukan nabi, kita bukan orang yang dimaksudkan Allah. Maka hidup ini kadang-kadang penuh perjuangan untuk mencapai pintu surga. Dan Allah tahu kita tidak mungkin mengumpulkan semua pundi-pundi amal, tidak mungkin. Maka ada orang yang kadang-kadang mampu ibadah yang bentuknya salat sunnah, tapi tidak mampu untuk berpuasa di siang hari. Ada orang yang sanggup puasa di siang hari, tidak mampu bangun di malam hari. Ada orang yang kadang-kadang kedua-duanya pun tak mampu. Salat duha tidak sempat, tahajud tidak terbangun. Kemudian di pagi hari tidak sanggup melakukan tambahan puasa sunnah Senin Kamis Ayyamul Bid, tambahan hari-hari yang sunnah tidak sanggup. Maka salah satu harapan yaitu melalui sedekah. Karena pintu surga itu di setiap pintu utama itu ada cabang-cabang pintu surga. Pintu utamanya yang kita dengarkan dalam
setiap pintu itu Nabi yang menjelaskannya. Di setiap pintu itu maka dibuatlah oleh Allah pintu-pintu sesuai dengan amal yang dominan. Jadi ada babur rayyan, itu pintu untuk orang yang senantiasa menahan dirinya, menahan lapar dan dahaga di siang hari, maka Allah kenyangkan mereka di pintu rayyan, di pintu untuk orang yang lepas. Lalu Nabi mengatakan ada pintu birrul walidain, pintu orang-orang yang berbakti pada orang tua. Dan di antara pintu-pintu yang 8 itu salah satunya babu as-sadaqah, pintu sedekah. Untuk siapa? Untuk yang ahli sedekah. Walaupun tahajud malam, walaupun puasa tidak pernah yang sunnah kecuali Ramadan, tapi dia menjadi profil yang dirindui orang karena hartanya. Hartanya bermanfaat kepada banyak orang. Maka di saat itu Allah bukakan pintu sedekah untuknya. Maka kita masuk surga dari pintu itu. Maka oleh karena itu sedekah Allah agungkan. Allah sanjung-sanjung dalam Al-Quran perbuatan sedekah. Bahkan Allah beri pahala yang banyak berlimpah-limpah, dan dia bercabang-cabang dari satu sedekah. Allah sebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang yang bersedekah Allah berumpamakan seperti satu biji. Dia menanam satu biji, lalu tumbuh pohon. Lalu kemudian pohon itu bercabang 7. Di setiap 7 cabang itu ada buah 100 buah. Jadi satu yang kita berikan Allah kali lipatkan menjadi 700 kali lipat. Itu hebatnya salat. Jadi yang kembangkan harta itu Allah SWT. Kita beri 1000, walaupun cuma 1000, maka di sisi Allah menjadi 700.000. Semakin susah kita mendapatkan, lalu semakin berat kita memberi karena kehidupan kita yang miskin, semakin besar pahalanya. Makanya Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Di atas 700 kali lipat itu suka-suka Allah mau lipat gandakan sesukanya. Makanya kadang-kadang kualitas sedekah ini berbeda-beda tergantung kepada kemampuan dan orangnya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa salah satu sedekah terbaik adalah yaitu ketika engkau mengalami masa sahihun syahiyah. Sedekah terbaik ketika engkau sahih, ketika engkau sedang sehat. Jadi sedekah terbaik bukan pada hati, pada sehat. Kenapa sedekah terbaik waktu sehat? Karena waktu sehat kita dipenuhi dengan berbagai nafsu dan syahwat untuk keinginan-keinginan dunia. Jadi kita diperangi oleh nafsu kita agar tidak banyak sedekah. Kita ingin diluapkan oleh nafsu untuk habiskan harta memenuhi nafsu itu. Kita kalau punya uang, keinginan nafsu kita itu membeli berbagai macam kebutuhan yang kita rasa menyenangkan hidup kita. Kita bahkan akan membeli kursi untuk mengurut badan kita, yang mungkin kursi itu mencapai 3 juta, 4 juta. Lalu kita duduk, lalu kursi itu bergetar-getar, kemangan badan, ya, berjuta. Itu nafsu kita. Kalau kita selalu urut sama seseorang kakek tua saja, dia urut 2 jam cuma terpenuh itu. Maka ada baik, karena banyak uang, kita mulai berfikir beli kursi elektrik, lalu kita akan mau beli ini, beli itu, beli TV 100 inci. Dan untuk anak kita sediakan semua PS 1, 2, 3, 4. Jadi kulkas pun tak boleh yang 2 pintu, harus yang 5 pintu, yang bisa masuk kita dan istri sekaligus di dalamnya. Jadi nafsu kita waktu sehat membara. Di saat itulah kita memangkas, memotong semua nafsu itu dengan keinginan sedekah. Ketika orang yang sudah dipenuhi imannya dengan sedekah, maka dia berbisik di hatinya, untuk apa kursi itu? Kebudak berkursi, punya daurut dengan tiga, kebudak berkursi pun. Lalu dia habiskan yang 3 juta yang seharusnya dia beli kursi itu, dia berikan kepada fakir miskin, dia sekolahkan anak yatim. Di saat sehat dia bersedekah karena tantangannya banyak sekali.
Kalau orang sakit, itu sedekahnya sedekah yang masih ada negosiasi dengan Allah, berharap jasa dibalas Allah. Makanya orang sakit itu ketika sedekah, mungkin mama tak sembuh lagi. Orang stroke akan berbicara, tolong wasiat, tolong sedekahkan kufuran, tolong ini, tolong itu. Berharap sembuh dari Allah. Orang sehat tidak berharap langsung dari Allah untuk dibalas, yang melalui kesembuhan karena dia sedang sehat. Maka keikhlasannya lebih teruji. Maka ketika sehat banyak-banyak sedekah. Jadi jangan tunggu sakit. Walaupun sakit itu bersedekah salah satu fadilahnya bisa menyembuhkan sakit, tapi kita ada unsur keterpaksaan memohon sembuh dari Allah. Kalau orang sehat, dia ikhlas mengharap ridha Allah. Lalu kata Nabi, sedekah terbaik adalah syahid ketika engkau merasa kikir. Syuhur itu kikir. Ketika engkau merasa kikir, merasa pelit, di saat itulah sedekahmu terbaik. Jadi ketika kita berhadapan antara memberi kepada tetangga yang miskin atau memenuhi kehidupan anak kita, antara uang jajan anak kita atau memberi SPP kepada anak yatim yang terputus sekolah, di saat itu timbul rasa kikir. Kita diwaswaskan, syaitan akan mengatakan, bapak pikir anak orang, anak sendiri aja belum ada jajan, kasih aja ke anak sendiri. Itu apa pikir kehidupan orang? Yang pikir keluarga lo aman, sudah selesai di situ. Disitulah kita timbul rasa kikir, tidak mau memberi kepada orang lain karena kita pun punya tabungan. Lalu kita paksa diri, kita mulai dibisikkan oleh malaikat, nanti keluargamu punya rezeki di awal bulan berikutnya. Utamakan dulu anak yatim yang tidak selesai ujian gara-gara tidak dibayar SPP di daerahnya. Mereka tidak ada orang tuanya. Dibisikkan oleh malaikat. Disitulah berperangnya hati. Lalu kita paksakan diri untuk sedekah. Disitulah sedekah itu melambung pahalanya. Berarti kita berhasil melawan kekikiran kita. Itu contoh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya sedekah itu amalan yang paling mulia. Dipuji-puji Allah dunia dan akhirat, disanjung-sanjung oleh malaikat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasabin tayyibin. Seandainya seseorang bersedekah dengan satu kurma, tapi kurma itu dicari dari hartanya yang halal, dia dapatkan satu kurma itu dari hartanya yang halal, illa akhazaha Allah biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qulusahu hatta takuna misla al-jabal aw a'dham. Apa yang disebut oleh Nabi? Siapa yang bersedekahkan sebutir kurma dari harta yang halal, di garis bawahi, dari harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Ini tangan kanan Allah maksudnya bukan tangan seperti makhluk, karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang bisa menyerupai Allah dari satu makhluk manapun, tidak ada. Tapi Allah punya kuasa mengambil sedekah. Disebut Nabi dengan tangan kanan, menunjukkan Allah mengambil dengan gembira. Walaupun sebutir kurma, Allah ambil dengan kegembiraannya, dengan keridhaannya. Lalu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi? Maka dia kemudian membesarkan kurma itu seperti kalian membesarkan anak kuda atau anak unta kalian. Dan sampai nanti ketika datang waktunya di hari kiamat, sedekah satu butir kurma itu, kata Nabi, berubah menjadi gunung kurma. Mislu jabal atau a'dham, berubah jadi gunung kurma. Subhanallah, Maha suci Allah dengan kemurahan hatinya. Kita mungkin sedikit sedekah, lalu kita hidup, menyambung hidup, menghabiskan sisa hidup 60 tahun berikutnya atau 50 tahun berikutnya.
Kita tidak sadar apa yang telah kita sedekahkan ternyata dipelihara Allah, lalu dikembang biakan oleh Allah, dan nanti yang diberikan hasil akhirnya waktu kita berjumpa Allah di hari kiamat. Sedekah kita bukan lagi sebutir kurma. Mungkin kita akan terpana, mungkin tidak percaya. Ketika Allah hadirkan sedekah kita, nyawa sedekah roket pada dunia. Kurma kita sudah menjadi kurma yang membunuh. Itulah pemurahnya Allah. Kita dibuat dan diusahakan untuk masuk surga. Maka ini adalah salah satu kelebihan daripada orang-orang yang suka bersedekah. Timbul lagi mendapatkan barakah-barakah di dunia. Dan jemaah berkata Allah SWT, hadis ini hadis riwayat Muslim dengan raja yang sahih, itu menunjukkan bahwa berusahalah hidup dalam keadaan senantiasa untuk bersedekah. Dan jemaah berkata Allah SWT, dan berikutnya setelah kita tahu tentang kemuliaan orang-orang yang menghidupi dirinya dengan berbagai sedekah, maka kemudian yang perlu kita fahami bahwa ketika semua anak-anak kita masuk surga melalui sedekah, itu bisa diputuskan harapan itu oleh Allah karena kita salah kaprah. Apa yang terjadi? Kita bersedekah dengan harta yang haram. Setelah kita sedekah dengan harta yang haram, lalu kita memimpikan surga. Harta haram itu sudah kita jelaskan di awal. Bisa zat yang haram, yang Allah turunkan ayat ini haram, itu haram, babi haram, yang anjing haram, itu melalui hadis Nabi. Kemudian yang tidak disembelih itu haram untuk dikonsumsi, itu zatnya. Ada yang model prosesnya yang haram, zatnya halal, tapi prosesnya haram. Uang kita halal, makanan yang kita beli dari uang gaji halal, tapi gaji itu dari mana dapatnya? Kerja di mana? Kerja apa? Itu juga masuk kategori uang haram. Yang kita beli sayur mayur, yang kita beli ikan, tapi dari gaji yang haram, kerja di tempat haram, maka semua itu disebut dengan harta haram. Tapi zatnya tidak haram. Jadi bukan mengubah sayur menjadi haram, tidak. Tapi catatan Allah, engkau makan haram. Yang dimakan oleh istri dan anak adalah makanan haram. Walaupun tidak perlu dicongkel mulut untuk mengeluarkan sayur tersebut. Berbeda kalau minum khamar, berbeda kalau makan secubit daging babi. Abu Bakar sampai mengeluarkan daging yang dibawa oleh budaknya karena khawatir itu berasal dari daging yang haram. Dan jemaah berkata Allah SWT, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Karena Allah baik, maka Allah tidak akan menerima apapun amal kecuali dari yang baik-baik saja. Kecuali dari yang baik-baik saja. Maka semua yang datang dari yang tidak baik itu menyelisihi sifat Allah. Allah tidak terima. Karena kalau Allah terima, maka telah berkumpullah antara hak dan batil di sisi Allah. Allah baik, tapi Allah terima yang tidak baik, dan itu mustahil di sisi Allah. Maka sedekah dari toke sabu-sabu, walaupun satu kota suami dia kasih makanan, walaupun dia buat bukaan puasa, dia sedekahkan di masjid sepanjang Ramadan, tidak satu pun diterima Allah SWT, walaupun dia mengkonsumsinya ratusan orang yang berpuasa. Padahal Nabi mengatakan memberi makan orang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala tambahan dari setiap orang yang berbuka puasa dengan makanan yang diberi. Tapi karena makanan itu datang dari profesi yang haram, tidak ada pahala. Dan bahkan Allah hitung semuanya menjadi dosa. Nanti kita sebutkan hadisnya. Tapi intinya tidak ada manfaat. Seorang artis, bidu wanita, berjoget-joget di atas panggung, menjual kemolekan tubuhnya, dan kemudian dia mendapatkan hasil
dari joget-jogetnya, dari goyang-goyangnya di depan khalayak umum yang orang terpana dengan tubuhnya, lalu dia memberikan makanan, dia sedekah, lalu dia umrah, lalu dia haji, dia buat panti asuhan. Banyak itu artis-artis punya panti asuhan. Dia yang sponsori, dia yang setengah hartanya dia berikan menghidupkan anak-anak yatim piatu tersebut. Adakah pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia mendapatkan hasil dari pekerjaan yang haram. Saya pernah memberitahu di Mesir itu, di saat kami berada di sana, itu masih ada seorang yang terkenal, artis terkenal sekaligus, ya boleh dikatakan pelacur, tapi jadi artis. Selalu muncul di televisi, di koran. Sekaligus dia sebagai penari beru. Di bulan Ramadan, dia mengumumkan bahwa kepada fakir miskin dipersilakan berbuka puasa di rumahnya selama Ramadan. Dia hidangkan makanan gratis. Jadi di Mesir itu ada kebiasaan disebut dengan Maidatul Rahman. Setiap bulan Ramadan itu semua masjid, semua orang kaya mengeluarkan makanan untuk memberi makan orang berbuka puasa. Jadi kalau kami mahasiswa itu kalau sudah Ramadan bisa menghemat uang saku, bisa sedikit berada di dalam kantong, tidak habis-habis karena tinggal buka puasa kantor masjid mana hari ini. Jadi pakai yang 4 masjid buka puasa hari ini. Semua masjid menghidangkan Maidatul Rahman. Apalagi kalau mereka melihat yang datang orang asing belajar Al-Azhar, itu semua orang Mesir digesernya, kita diutamakannya. Itu sifat orang Mesir. Kita disuruh masuk keluar, dikasih ayam yang paling besar. Nanti yang Mesir-Mesir itu baru belakangan. Begitu mereka memuliakan kita. Walaupun sampai hari ini pemerintah Mesir itu hampir sepanjang tahun itu dipimpin oleh para generasi Fir'aun, kecuali Mursi yang terakhir itu pun dibunuh, dikhianati kudeta. Yang hari ini memimpin juga generasi Fir'aun. Makanya Israel hari ini menekan Mesir untuk tidak membuka perbatasan di Rafah. Kalau dibuka perbatasan itu, maka pasukan Palestina itu bisa mendapatkan pasokan makanan dan senjata dengan mudah. Maka Mesir hari ini jadi boneka Israel karena pimpinannya. Maka tidak bisa diterobos jalan perbatasan antara Mesir dengan Palestina melalui Rafah. Kalau itu terbuka, saudara kita Palestina selamat. Makanan bisa dikirimkan, senjata dengan mudah dihadapkan. Begitulah kalau sudah jadi bonekanya Fir'aun. Jadi jemaah makan Allah, begitu pelacur ini, artis ini mengumumkan itu, langsung besoknya di koran-koran seluruh Mesir, ulama Al-Azhar sepakat, mereka mengatakan apa? Haram berbuka puasa di tempat tersebut. Ini diumumkan di koran dan kami pun membaca haram. Jangan buka puasa di tempat artis tersebut karena yang dia dapatkan adalah hasil daripada yang haram, yaitu dengan menjual dirinya. Langsung kita yang ulama Azhar gerak-geruk aja. Kadang-kadang kita punya lembaga-lembaga begitu maksiat terjadi di kota, tapi jangan apa-apa, diam saja. Dan ini miris sekali. Jadi ulama itu garda terdepan menahan maksiat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ulama sudah diam, siapa lagi yang bisa dilakukan? Jadi jemaah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu baik, tidak akan terima yang tadi kecuali yang baik-baik. Dan kemudian dibantu dengan hadis Nabi riwayat Muslim, la yaqbalu Allah salatan bighairi tahur wa la sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan terima salat tanpa wudu. Juga Allah tidak akan terima sedekah dari harta yang ghulul, harta khianat. Tidak akan terima. Ghulul itu khianat dalam pekerjaan, korupsi, lalu sedekah tidak terima. Umrah dari harta tidak masuk kantor, ambil gaji buta, tidak diterima. Naik haji juga begitu, tidak akan mabrur. Mati dengan mabrur. Semua yang tidak ambil dari fasilitas kantor,
tapi kita tidak pernah masuk kantor, hanya datang untuk fingerprint. Lalu kemudian kita punya kantor di kebun sawit, kebun durian, dan papan dan lain-lain. Itu sebut dah balik kau kandung. Sore balik lagi hanya untuk fingerprint penutup kehadiran. Cok gaji penuh, tak pernah hadir, tak pernah lakukan tugas, tak pernah ngajar, tak pernah buat apapun. Itu harta mulut. Lalu dengan harta itulah nyokale rupai. Dari kebun ada uang, dari gaji total tersimpan. Lalu kita melakukan ibadah dengannya. Salah satunya sedekah, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, kata Rasulullah, "Idza adaita zakata malika faqad qadaita ma 'alaik." Kalau engkau sudah membayar zakatmu, maka engkau telah menyelesaikan tanggungjawabmu di hadapan Allah. Wa man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta haram, summa tasaddaqa minhu, lalu dia bersedekah dengannya, lam yakun lahu fihi ajrun, tidak akan ada pahala untuk mereka. Itu yang memakan, yang mengumpulkan harta haram lalu bersedekah, tidak ada pahala. Wa kana isruhu alaihi, bahkan dia mendapatkan dosa dari sedekah jadi dosa. Kan aneh. Sedekah itu bersihkan hati, berbuat baik, tapi Masya Allah kebaikan kita dibungkuskan Allah, malah dijadikan dosa. Jadi kalau sedekah 1 juta, 1 juta dianggap dosa semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Jawab Allah. Dengan sedekah dari harta haram, kita ini sedang melecehkan Allah. Kita ingin mengatakan Allah itu terima yang halal, juga terima yang haram. Maka perbuatan menghina Allah dihukumi Allah bahwa yang disedekahkan dari harta haram engkau dapat dosa. Allah tidak seperti yang engkau pikirkan, seakan-akan begitu kata Allah. Kalau kita kadang-kadang jadi orang baik, atau kita digelar dengan ustaz, dengku kadang-kadang, atau dikenalkan sebagai orang yang saleh, katanya kadang-kadang ada kumpul yang antara hak dan batin. Yang halil sudah terima, yang haram kita juga baju. Kalau kita pimpinan pesantren contohnya, lalu kemudian ada orang yang memberikan amplop sekaligus nomor anaknya untuk bisa lulus. Nyoba apa yang baju Ustaz, jadi tolonglah anak saya, ini nomornya. Jadi di awal sudah mulai menyogok, lulus tidak lulus dia mau dengan uang ini diluluskan. Kita terima, kita kumpulkan halal dan haram, itu manusia. Allah tidak. Allah tidak akan kumpulkan yang hak dengan yang batil. Maka yang berani menghina Allah dengan memberikan sedekah kepada Allah dengan harta haram, Allah buat dia bertambah-tambah dosanya sejumlah harta yang dia berikan. Itulah efek dampak daripada makan haram. Maka jangan sampai apa yang kita usahakan tidak bernilai di akhirat nanti. Oleh karena itu jemaah Allah, berhati-hatilah dengan perbuatan yang haram ini, dan berhati-hatilah seandainya cita-cita kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi